Nah, berbicara masalah suicide tadi, bunuh diri. Saya teringat pernah membaca pemikirannya Ponti terkait ada dua unsur dalam kesadaran kita. Ketika kita berposisi sebagai subjek yang menubuh. Ada kita sebagai subjek yang berpikir tentang tubuh, mengenai tubuh. Ada juga kita sebagai subjek yang berpikir sebagai tubuh. Nah, mungkin letaknya mungkin di situ, tapi di sini saya kurang paham terkait dua perbedaan itu. Kita berpikir sebagai tubuh dan kita berpikir tentang tubuh. Ada paradoks baru nih. Saat kita berpikir sebagai tubuh dan berpikir tentang tubuh. Fenomenologi Ponti, fenomenologi persepsi dari Ponti, berpikir sebagai tubuh atau kesadaran itu adalah kesadaran yang menubuh. Bagaimana dengan berpikir tentang tubuh? Pertanyaannya dulu. Ada pertanyaan yang lemes. Tubuh siapa? Apakah kita bisa mempelajari tubuh kita sendiri? Pertanyaan bisa ya. Bisa. Bisa. Nggak mungkin nggak bisa. Tapi untuk faktor-faktor yang fatalis, bedah misalnya, nggak bisa. Manusia akan belajar dari tubuh manusia lainnya. Tapi sebenarnya itu dijawab oleh Ponti. Karena jawaban Ponti apa tentang paradoks ini? Dia mencontohkan seperti ini Kak. Karena kesadaran bagi Ponti adalah kesadaran yang menubuh. Jadi saat kita, kata Ponti, memegang tangan kita sendiri. Ini contoh yang dikasih Ponti. Saat kita memegang tangan kita sendiri, siapa subjek, siapa objek? Siapa yang merasakan? Atau kalau sebenarnya saya tertarik dengan ini, Prof. Aang karena nggak ada ya sekarang ya, Prof. Mis. Waktu dia dituduh oleh salah satu orang pasangannya secara fiksi tentang kamu manfaatin aku gitu. Loh apa dong kita nikmatin bareng-bareng ya kan misalnya. Ini dalam konteks hubungan intim misalnya. Dalam konteks hubungan intim atau hubungan relasi antara suami istri. Suami istri ini hubungannya subjek-subjek atau subjek-objek. Nah, paradoksnya juga terbawa ke sini. Dalam konteks tubuh, Ponti mencontohkannya saat kita memegang kulit kita sendiri, tangan kita sendiri. Tangan ini adalah kesadaran yang menubuh bagi Ponti. Kesadaran yang menubuh. Kesadaran yang menubuh tangan. Saat kita memegang ini, tangan kita yang lain, jadi tangan kita ini menjadi subjek atau menjadi objek seperti itu. Sehingga makanya Ponti mengatakan dalam menolak dualisme subjek-objeknya, dia mengatakan bahwa tidak ada subjek yang benar-benar subjek, tidak ada yang objek yang benar-benar objek. Semuanya berada dalam irisan. Ada keterpautan, saling menjalin antara keduanya. Sehingga saat kita menarik kepada konsepsi etika bagaimana orang yang bunuh diri, mereka kan mendalami konsep dua-duanya. Dia sebagai subjek yang membunuh dirinya sendiri, tapi menjadi objek sebagai orang yang terbunuh. Akan tetapi tidak benar-benar 100% menempati hal itu. Ada irisan-irisan tersentuh sebagaimana diagram Venn. Apakah segala sesuatu di dunia ini bisa menjadi objek maupun subjek? Bagi Ponti, yang saya baca enggak, tapi dalam saya memahami prinsip Ponti iya. Tapi begini, Ponti itu mengatakan seperti ini. Manusia sebagai subjek itu membentuk dunia. Begitupun sebaliknya, dunia membentuk manusia juga. Manusia sebagai subjek mengalami dunia, dunia juga mengalami kita sebagai manusia. Kita manusia sebagai subjek juga bisa memaknai dunia, tapi dunia juga bisa memaknai kita. Dari berangkat dari tesis seperti itu, kemudian saya mempertanyakan apakah seluruh objek di luar tubuh kita sebagai manusia yang ada di dunia ini, apakah hal tersebut mereka lian, kalau istilahnya dia, apakah lian dari kita itu adalah bisa menjadi subjek juga dan kita bisa berposisi sebagai objek seperti itu. Iya, sebenarnya gini, kalau kita analisis secara fundamental ya, saya ingin bertanya, dalam relasi subjek objek,
Apa yang dapat mengkategorisasikan subjek dengan objek? Secara sederhana gampang. Subjek itu pelaku. Objek korban. Atau subjek itu tersangka ya. Tersangka. Subjek itu tersangka. Objek itu korban. Kalau memang ini logika yang dibangun dalam pengkategorisasian subjek objek, kita akan melangkah ke pertanyaan selanjutnya. Apa pertanyaan selanjutnya? Pertanyaan selanjutnya adalah apakah benda mati dapat menjadi subjek? Seperti itu ya Kak ya. Apakah benda mati bisa menjadi subjek? Susah nang kalau kamu mikirnya benda matinya itu batu, susah. Apakah batu bisa jadi subjek? Susah, tapi masih bisa. Saat longsor, batu itu jatuh, tak, kamu kena, mati, batu itu sebagai subjek. Padahal korbannya tanah. misalnya. Jadi kalau pakai gitu susah, tapi ada yang mungkin bisa bantu kita jadi lebih gampang memahami itu. Bagaimana sekarang teknologi. Jadi anggap ada orang disabilitas misalnya. Disabilitas anggaplah tidak bisa jalan. Tiba-tiba dia pakai tongkat. Di situ perannya ya, kita analisis ya. Perannya di situ, tongkat itu membantu dia berjalan. Atau kursi roda lah, membantu dia bisa berpindah tempat. Atau eskavator atau lift dan lain sebagainya. Apakah eskavator itu bisa dikatakan subjek dari kita? Karena setahu saya gini, pengalaman yang dimaksud pengalaman yang menubuh. Menurut Ponti, yang pernah saya baca juga, pengalaman itu dihasilkan dari persepsi kita sebagai subjek terhadap objek, begitupun persepsi objek terhadap kita sebagai subjek. Intinya ada dari dua persepsi tersebut kemudian bersinonim. Nah, yang menarik bagi saya ini adalah bersinonim. Kemudian menghasilkan sebuah makna dalam pengalaman. Nah, itu. Yang menjadi rancu ya. Saya juga baca di situ ya. Jadi ada beberapa ada beberapa pengertian kesadaran yang setelah saya baca tentang literatur Ponti, saya menemukan berbagai macam pengertian kesadaran yang diriwayatkan dari Ponti. Banyak nih. Kesadaran adalah persepsi yang selalu berubah-ubah dan tidak pernah otonom. Kesadaran tidak murni transparansi dan self-present. Kesadaran adalah jaringan intensi signifikan yang kadang-kadang jelas bagi dirinya sendiri, bahkan tidak jelas bagi dirinya sendiri. Banyak nih. Kesadaran perseptual tidak memberi pengetahuan yang tertata. Berkesadaran itu hanya bisa dilakukan dalam kondisi berketubuhan. Kesadaran bukan hanya ada yang berlangsung di kepala, melainkan apa yang dialami dalam tubuh secara keseluruhan. Secara sederhana, kesadaran yang menubuh. Nah, kalau kita tarik, karena kita tidak mengalami apa yang dialami Ponti, saya juga penasaran, apakah objek benda mati itu memiliki kesadaran untuk memposisikan dirinya sebagai subjek? Misalnya, kalau kita meletakkan subjek dan objek tidak secara fungsionalis ya. Kalau secara fungsionalis, saat saya membantu sampean, berarti saya subjek, sampean objek. Saat benda membantu sampean, berarti benda itu subjek. Dalam membantu itu ya, fungsionalis. Berarti sampean itu objek misalnya. Serius? Gimana ini? Permainan logika ini. Nah, bagaimana dengan benda yang mati? Lebih-lebih kalau kita menggunakan logika fungsionalis subjek objek seperti itu, mungkin masih bisa. Saat kita pakai kesadaran, kita mendefinisikan apakah benda mati itu memiliki kesadaran pertama. Kalau Ponti mengatakan seperti itu, kan berarti Ponti juga mengatakan bahwa sebenarnya benda mati memiliki kesadaran. Ya kan kompleks ya? Ya mungkin kita agak sedikit auleng-auleng ya, karena emang inilah substansi masuk ke dalam alam pemikiran fenomenologi. Iya. Tapi gini juga, kalau dalam prinsip-prinsip
orang-orang fenomenologi, terutama Ponti dan Heidegger ya. Tapi itu tidak dengan Edmund Husserl. Sesuatu yang berada di luar diri kita, itu setidaknya mereka itu bisa berpredikat sebagai subjek karena posisi mereka itu being in the world. Itu loh. Karena being in the world. Ya. Nah, saya nggak tahu lagi apakah kemudian Ponti menerapkan kriteria-kriteria subjek itu berdasarkan kesadaran apa tidak. Nah itu. Sebenarnya kalau kita baca di Ponti itu tidak ada. Itu hanya media untuk membantu kita untuk memahami. Karena bagaimana kita akan memahami kalau kita tidak punya ini. Tapi ini saya ingat sesuatu di sini. Dalam dunia yang terberi, kan titik tekan Ponti adalah pengalaman. Rata-rata fenomenologi kayaknya rata-rata pengalaman. Nah, dalam dunia yang terberi itu ada suatu relasi. Relasi terdiri antara dua. Untuk bisa dikatakan sebagai suatu pengalaman. Ada relasi subjek-objek ya. Tapi bagaimana relasi antara subjek dan objek itu dapat dikatakan suatu pengalaman? Maka dalam kondisi yang belum terjadi relasi antara ini, maka itu dikatakan sebagai dunia prapredikatif. Ya, sebelum predikatif, sebelum dialami, sebelum sampean melakukan sesuatu. Sehingga kalau melihat dari apa yang dibahas Ponti seperti ini, Pak. Jadi relasi yang terberi di sini adalah kalau dalam analisis bahasa, karena memang Ponti memiliki ketertarikan dalam dunia bahasa. Bahkan sampai dari saking Ponti itu sering berdiskusi dengan Ferdinand de Saussure. Itu merumuskan konsep bahasa apa itu saya agak lupa ya, ada di sini. Ini pengalaman itu terdiri kalau pakai analisis bahasa. Pengalaman ini terdiri dari SPO. Makanya dalam konteks dunia yang terberi itu tidak bisa terdiri hanya oleh S dan O. Subjek dan objek aja nggak bisa tanpa suatu predikat. Predikat itulah predikat atau doing apa yang dilakukan terhadap objek tersebut. Predikat inilah yang akan membentuk suatu pengalaman. Oke. Jadi kayak saya ketemu sama saya dengan spidol. Saya sebagai subjek, sebagai objek, tapi tidak ada predikat di sini dengan menggunakan ini. Berarti ini saya tidak mengalami. Jadi dalam kalkulasi kategorisasi subjek objek milik Ponti mungkin karena memang Ponti tidak menuliskannya atau karena belum saya baca buku yang setebal itu nih yang fenomenologi de la perceptionnya Ponti itu terlalu tebal ya, apalagi bahasa Inggris. Tidak mungkin saya selesaikan semua, saya baca sebagian saja yang terdiri dari 3 bab. Mungkin dalam kategori subjek dan objek itu bisa ditentukan dari predikat. Siapa yang melakukan? Siapa yang melakukan baru subjek. Pala Nanang semokol berarti Nanang. Tapi memang agak abstrak, agak kompleks. Saat itu kita kategorikan, kita taruh kepada benda yang benda mati ya. Benda mati, karena benda itu dikatakan mati karena tidak ada banyak faktor-faktornya. Salah satunya tidak tumbuh, tidak berkembang dan lain sebagainya, tidak dapat bergerak sendiri. Tapi saat ada benda seperti meteor misalnya, meteor nabrak bumi, nabrak manusia, berarti manusia sebagai objek, meteor sebagai, kenapa? Karena meteor melakukan suatu predikat yang namanya menabrak. Menjadi abstrak memang kalau kita akan menganalogikan hal ini terhadap objek-objek yang tidak bergerak, susah.
Makanya akan lebih rasional apabila kita sangkut pautkan dengan teknologi sebagai benda mati, tapi memiliki fungsi, gerak, memiliki predikat. Seperti lift, predikatnya adalah naik atas bawah, menurunkan atau menaikkan. Matahari, predikatnya memanaskan kompor, gampang. Tapi saat batu, apa predikatnya? Dan yang lebih menarik, seperti ini. Saat kita ngulek ya, ngocek ya, ngulek. Ini nih cekocek, enggak cekocek ini. Apa ini? Alat uleknya itu. Alat uleknya itu subjek apa objek? Alat. Kan ini ada deh ya. Kita ngulek. Alat uleknya ini posisinya sebagai subjek atau objek? Apa ya? Yang ditolak Ponti, orang-orang yang memisahkan subjek dan objek tidak akan bisa menjawab itu. Tapi dengan fenomenologi persepsi bisa menjawab itu. Karena subjek dan objek, dia menjadi objek bagi orang yang ngulek, tapi menjadi subjek bagi cabe. Bukan cabe-cabean, Mas. Ngulek cabe-cabean. Seperti itu ya. Ini kelebihan ini. Persepsi, fenomenologi persepsi dari Ponti mengatasi dualisme ini. Cuma yang saya akan agak sedikit sulit paham, Prof. Khususnya saat Ponti di sini ternyata juga menolak dualisme antara manusia dengan dunia. Kalau tentang kesadaran dan ini, yang saya pikirkan lama ini kesadaran dengan tubuh, kesadaran yang menuduh seperti apa. Tapi akhirnya akan menjadi lebih mudah dengan analogi percontohan yang dikasih oleh Ponti di sini. Dia juga tertarik dengan hal-hal yang bersifat psikologi. Akhirnya Ponti mengamati seorang veteran perang Jerman yang namanya Schneider. Schneider ini adalah veteran tentara Jerman di Perang Dunia Pertama yang mengalami kerusakan di otaknya karena kena tembak. Ini mungkin akan membantu kita bagaimana konsepsi kesadaran yang menumbuh menurut Ponti. Kenapa kesadaran dengan tubuh itu bukan hal yang berbeda. Tidak seperti ajaran-ajaran filsafat yang memandang tubuh itu suatu hal yang lain. Kalau kita ingin mencapai kesadaran yang sempurna, kita harus menyucikan diri dari hal-hal yang bersifat badani misalnya. Dia menanalisis tentang ini, Schneider, yang diteliti oleh seorang psikolog Jerman. Siapa gitu namanya, gay semua pokoknya. Gelap-gelap gitu. Schneider. Jadi Schneider ini tidak bisa menggerakkan tubuhnya saat dia tidak melihat bagian mana yang akan dia gerakkan. Dalam artian menurut Ponti berarti Schneider ini mengalami kelainan mental. Mengalami kelainan kesadaran. Karena kalau saya ingin melihat menggerakkan tangan, dia harus melihat tangan dulu baru tangan itu bisa digerakkan. Tapi hal itu tidak berlaku bagi manusia normal. Dalam artian tanpa melihat pun kesadaran kita sudah dapat melingkupi kita. Kesadaran kita dapat melingkupi diri kita. Saya nggak ngelihat tangan saya tapi saya bisa tahu. Saya bisa menggerakkan tangan saya, menggerakkan 2, 3, 4, 5. Saya bisa. Jempol, pis dan lain sebagainya bisa. Ini yang mengatakan bahwa kesadaran yang menumbuh. Kesadaran yang dapat kita lakukan ke dalam tubuh kita tanpa memberikan apa ya, kalau dalam dunia persilatan itu memusatkan energi, ya kan ya. Kalau dalam persilatan, ayo taruh perut, taruh tangan, seperti itu ya, kekuatan ya. Gak ada yang persilatan. Nanang gak persilatan? Iya gimana Nanang ya? Taruh perut, iya kan ya. Taruh tangan kanan, seperti itu ya. Jadi kesadaran itu tidak seperti itu sifatnya. Kita dapat menggerakkan sesuatu meskipun kita tidak berpusat, tidak memfokuskan kesadaran kita pada itu. Kita jalan, kita bisa sambil mikir, kita bisa ambil bernostalgia bagaimana cantiknya cewek kita. Kita dapat bernostalgia bagaimana cantiknya cewek yang barusan lewat. Kita dapat bernostalgia bagaimana cantiknya teteh-teteh Bandung misalnya. Dengan berjalan sambil salto belakang, bahkan pun sambil sholat. Makanya hal yang paling liberal adalah kesadaran. Siapa yang bisa mengontrol kesadaran? Lost control kadang. Jadi
dalam analogi Schneider di sini, percontohan Schneider, fenomena tentang Schneider dalam aspek psikologi di sini, kita dapat memahami bahwa oh ternyata kenapa Ponti berani-beraninya tidak membedakan ini, bahkan mengatakan ini relevan. Karena memang kesadaran yang dimaksud Ponti adalah kesadaran kita secara tubuh, secara lengkap. Bukan hanya kesadaran yang ada di kepala. Jadi, apakah orang yang mati dalam hal arwah itu adalah orang yang sadar? Tidak bagi Ponti. Tidak bagi Ponti ya. Dalam konsepsi Islam gimana, Nang? Kan di sini yang paling Islamis Nanang ya. Ya. Santai Nang, ada Prof Mis. Yang lebih Islami. Tapi PAI juga Nanang. Saya anak banyak. Mungkin Mbak, gimana Mbak? Ada pertanyaan tentang ada sesuatu yang ingin disampaikan? Gimana Mbak? Tidak apa-apa Mbak. Makanya salah satu bagi Ponti, tubuh itu terbatas. Ponti itu mengkategorikan tubuh yang terbatas. Tubuh yang terbatas itu adalah tubuh yang non-predikatif. Tubuh yang tidak melakukan suatu kegiatan atau pengalaman. Iya, tidak melakukan kata kerja lah. Kalau kita tubuh yang tidak melakukan kata kerja, non-predikatif atau pra-predikatif, belum melakukan kata kerja. Sama seperti kita misalnya, Nanang ini pra-predikatif terhadap hubungan seksual. Nggak tahu kalau di luar agak nakal kamu Nang. Nggak tahu ya. Saya munculkan pertanyaan baru ya. Intinya tidak ada perbedaan antara kesadaran yang intinya kesadaran yang menumbuh gitu ya. Tidak perlu kita bedakan antara kesadaran dan tubuh. Jadi maksud kesadaran tentunya kita berpihak kepada tubuh kan gitu kan logikanya. Nah, bagaimana jika misalnya ada kasus kita merasakan kenikmatan dari sebuah kesadaran, kita menyadari bahwa diri kita mengalami keenakan, kenikmatan, tapi dengan cara mengorbankan sebuah tubuh. Misalnya kayak ada sih, ini bukan misalnya, ada kejadian. Ada penyelip bakso. Apa ya? Selipan bakso. Apa itu? Nyelip daging buat dijadiin bakso. Pas ternyata ada untuk menghasilkan maksimum utility ya, ada sebagian daging yang nempel di situ. Jadi agar dagingnya itu lengkap, akhirnya dia congkel. Saat dia congkel, ternyata tangannya kena giling sehingga dia kehilangan tangannya gitu. Tapi apakah dia menikmati sensasi kenikmatan ketika dia mengorbankan tubuh? Kenikmatan gini. Saat kita mengkategorikan kenikmatan, apakah kenikmatan itu sifatnya kumulatif gitu ya? Pertanyaan ini seperti gini dulu. Apakah kenikmatan itu kumulatif? Kalau kenikmatan kumulatif dan itu dinilai tidak sebanding, dia tidak akan. Tapi kalau memang kategorisasi kenikmatan anggap untung dan rugi. Untung dan kenikmatan atau kan bisa gitu, kita tarik gitu ya. Kenikmatan kita analogikan sebagai untung. Tapi untung dalam kenikmatan itu tidak bersifat material, uang, tidak seperti itu ya. Ada kenikmatan. Dalam artian gini, semakin kita menghancurkan tubuh kita, semakin kita merasakan kenikmatan. Itu Semakin kita menghancurkan, tambah hancur, kita semakin menikmati. Itu kalau bagi Ponti mungkin lebih Intinya, masuk. Itu dalam artian kehancurannya bukan berarti kita harus membunuh atau sebagainya, tapi intinya contohnya kayak semacam kita menyiksa lah intinya. Karena gini, dalam psikologi itu ada salah satu fenomena kondisi masokis namanya, masokisme. Masokisme itu adalah kondisi di mana kita akan mengalami kenikmatan, terutama kenikmatan secara seksual, ketika kita semakin terus diajar mengalami kekerasan fisik. Semakin kita mengalami kekerasan fisik, tubuh kita semakin didominasi. Itu semakin ke situ, semakin kita merasakan kenikmatan diri. Nah itu. Masokisme ya. Jadi sebenarnya kalau memang dipahami secara subjektif itu juga masuk kenikmatan ya. Apalagi contohnya dalam hubungan itu ya. Tapi kalau kita melihat sebagai
Itu ya kesadaran yang menubuh kalau bagi saya, Kak. Karena anggap misal ya. Salah satu hal yang menubuh gini. Konsep yang menarik bagi Ponti, bahkan Ponti mengatakan ini, dunia yang terberi ini adalah dunia yang disesuaikan dengan tubuh manusia. Ponti. Dunia yang ini adalah dunia yang disesuaikan dengan tubuh manusia. Makanya mata kita dapat melihat spektrum warna yang berbeda-beda, dapat merabakan tingkat kehalusan yang berbeda-beda, ya kan ya? Dapat merasakan manis dan lain sebagainya. Dalam artian, menurut Ponti, dunia ini terberi disesuaikan dengan tubuh kita. Terberi dengan apa ya? Dengan sesuatu hal yang memiliki kesesuaian, sesuatu yang bisa kita rasakan. Makanya itulah sebenarnya yang bagi Ponti, kenapa dunia dan tubuh, kejawab ya, dunia dan tubuh itu merupakan bukan aspek yang dualisme. Karena ada sifat saling menjalin. Nah, tentang perihal masokisme, jika kita dikatakan, apalagi cuma hanya dipukul-pukul ya, saya kira awalnya ini fatalis ya. Kita merasa nikmat saat kita memenggal tangan sendiri misalnya seperti itu. Saya kirain seperti itu. Cuma kalau sifatnya masokisme karena kesadaran itu, ya Allah. Mungkin di start dulu. Jadi kalau masokis karena Ponti mengatakan kesadaran itu adalah suatu sensasi, Kak. Jika dia merasakan itu sebagai suatu sensasi, sebenarnya iya, Kak. Kalau sensasi ya gimana lagi? Karena pengertian dari Ponti sendiri ya kesadaran adalah suatu sensasi. Bahkan Ponti pun dalam tatanan yang fatalis mungkin ya. Ponti juga mengatakan bahwa pemikiran itu sebenarnya bersumber dari rasa. Rasa yang meluas bagi Ponti. Makanya Ponti itu tidak mengkhianati yang namanya Lebenswelt. Presuposisi ya. Nilai-nilai yang sudah ada. Rasa yang membangun dengan konstruk pemikiran. Jadi semua orang berpikir berdasarkan perasaannya masing-masing. Makanya orang yang tidak memiliki pertimbangan perasaan yang tidak dapat memikirkan secara fundamental. Bayangkan, bagi kita perilaku perkosaan ya biasa aja mungkin. Tanyakan sama cewek yang ngalamin. Dia akan memiliki pertimbangan yang lebih fundamental dalam memikirkan apa yang sudah dia alami. Makanya experience is the best teacher. Karena pengalaman akan menghasilkan suatu sensasi. Salah satunya sensasi seksual yang masokis, Kak, misalnya ya. Meskipun itu bisa dikategorikan sebagai suatu kelainan seperti Schneider misalnya. Kan itu kelainan. Kalau psikologi mengkategorikan masokis sebenarnya itu kelainan, Kak. Saya nggak tahu. Abnormal. Ada suatu kecenderungan seksual yang menyimpang. Dia merasa nikmat saat disakiti misalnya. Tapi kalau terlalu sakit kan enggak juga misalnya. Semakin sakit semakin nikmat, bahaya itu ya. Itu kelainan berarti itu. Mungkin itu sensasi yang lain itu. Seperti Schneider tadi. Psikopat itu kan berdasarkan dari kondisi psikologi yang tidak normal. Makanya dalam contoh yang diberikan Schneider di sini, dia meneliti bahwa sebenarnya dalam kategorisasi objektifikasi suatu kebenaran yang tidak mempertimbangkan kondisi psikologis salah satunya dalam suatu pengalaman yang tidak menghasilkan sensasi sebagai presuposisi, sebagai suatu hal yang dapat menjadi penghayatan terhadap suatu pemikiran, kebenaran atau pemaknaan, refleksi, itu menjadi suatu hal yang ambiar, menjadi suatu hal yang kering katanya Ponti di sini. Makanya dia menolak objektifikasi di situ seperti Husserl kemarin nggak ya? Dia menolak suatu kebenaran yang dikonstitusikan. Biarkan bahasa pendidikannya, biarlah anak-anakku mengalami apa yang harus mereka alami. Bijaksana sekali Ponti ini menjadi seorang orang tua. Sayangnya saya nggak tahu anaknya. Makanya dalam bagi Ponti persepsi itu adalah pengetahuan yang paling dasar. Persepsi itu adalah pengetahuan yang paling dasar. Paling dasar.
Paling dasar persepsi. Meskipun Ponti sendiri mengatakan bahwa persepsi itu mengandung ambiguitas atau ketaksaan, sesuatu yang bukan tidak jelas ya, bisa multi makna. Dan persepsi itu sendiri tidak tertata. Tidak tertata. Ponti tidak mengkhianati itu. Tapi persepsi itu adalah bentuk pengetahuan yang paling dasar. Successor experience is the best teacher. Ya, fenomenologi persepsi. Coba berikan saya contoh tubuh yang mengalami pengalaman itu seperti apa? Tubuh yang mengalami pengalaman. Tubuh yang mengalami pengalaman seperti saat kita melakukan sesuatu, Kak. Jadi pengalaman di situ dikatakan sebagai suatu hal yang predikatif. Predikatif. Makanya dalam hubungannya tadi, kaitannya dengan analisis bahasa, khususnya Chaucerian, dalam konsepsi pengalaman itu terdiri dari tiga hal. Subjek, predikat, objek. Subjek, predikat, objek. Tanpa predikat, prapredikatif misalnya. Ini bukan suatu pengalaman. Karena tidak mengalami ya. Tidak mengalami karena memang pengalaman yang dimaksud dengan pengalaman yang kita sudah pahami. Predikat itu kondisi kita dengan tubuh kita mengindra suatu hal. Nah, mengindra itu apakah dimaksud juga sebagai contoh dari tubuh kita yang mengalami? Iya, mengalami, Kak. Mengalami. Jadi sekarang gini. Nah, berarti kalau seperti itu, berarti ketika saya mendengarkan bahwasanya Menara Eiffel itu jatuh dari berita, misalnya, itu juga termasuk ke dalam pengalaman yang menubuh. Karena itu sistem kerja tindak kesadaran dari indrawi kita. Ini persoalan lanjutan ya. Kalau kita pakai penggunaan tadi punya Husserl itu tidak. Karena melalui media misalnya. Kita tidak mengalami pengalaman yang menubuh. Nah, di Ponti itu saya tidak baca. Apakah sesuatu hal yang bersifat virtual itu bisa diartikan sebagai suatu hal yang bersifat pengalaman yang menubuh? Ya. Jadi iya, tapi tidak ada apa yang dikatakan secara eksplisit nih, masalahnya cuma di situ. Tapi kalau kita memahami bahwa ternyata indera kita, tubuh kita itu bisa terlihat dari ini, apakah itu bisa dikatakan suatu pengalaman yang menubuh? Itu tidak 100% benar. Tidak 100%. Karena kenapa? Karena memang dunia virtual itu dunia simsalabim. Dunia simsalabim ya. Metaverse itu suatu dunia yang simsalabim. Tidak bisa digunakan pure nyata, tapi di sana nyata. Makanya saya ingat di 2015 di salah satu YouTube itu dikatakan digital itu kenyataan, oke ya. Digital itu kenyataan. Dulu kita tolak digital sebagai suatu kenyataan. Dengan adanya konsep shift metaverse sekarang, hal itu menjadi suatu hal yang mungkin. Bahkan sekarang tanah di metaverse dijual misalnya. Tapi apakah itu dikatakan sebagai pengalaman yang menubuh? Kalau kita melihat ada dalam anime Jepang namanya Sword Art Online. Iya ya Bang Baruk ya. Sword Art Online mungkin akan lebih mudah bagaimana kita memahami ini. Sword Art Online adalah kondisi di mana manusia sudah benar-benar 100% sudah masuk berada di metaverse. Manusia sudah bebas dari tubuhnya. Ini mungkin antitesa dari Ponti. Sword Art Online, antitesa dari Ponti. Jadi di dalam Sword Art Online itu kita menggunakan avatar yang 100% sudah lepas dari kondisi tubuh kita di dalam dunia metaverse tadi, dunia virtual tadi. Jadi apakah kemajuan teknologi bisa menghilangkan, membatalkan konsepsi fenomenologi persepsi dari Ponti ini yang menolak dualisme antara kesadaran dan ketubuhan itu suatu hal yang tidak bisa menjadi suatu hal yang terpisah? Jawabannya adalah di film Sword Art Online lagi. Ternyata di sana itu
pada kondisi-kondisi tertentu ternyata tubuh kita tidak bisa melepaskan hal-hal yang bersifat objektif, materialis. Sebagaimana orang-orang Marxis mengatakan, untuk berpikir kita butuh makan. Nah, makanya waktu di game Sword Art Online itu juga, di sana karena mereka dia tidak makan, ini mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan. Saya masih kebingungan dalam memahami kesadaran secara yang menubuh gitu. Yang saya ingin pertanyakan, kalau semisal fenomena kayak hipnotis gitu, ya kan itu ranahnya kan imajinasi semua yang digunakan oleh antara objek dengan yang mau hipnotis itu, sehingga si objek yang mau dihipnotis itu akan memberikan penggambaran semisal bayangkan tubuh Anda terbang gitu. Itu bagaimana dalam tinjauan fenomena persepsi dari Ponti ini? Tidak ada pembahasan hipnotis. Tidak ada pembahasan hipnotis. Memang nggak ada. Jadi untuk diriwayatkan ke Ponti saya nggak bisa. Tapi saat sampean memaksa saya menganalisis melalui kacamata Ponti kan bisa. Ya, bisa. Cuma saya nggak mau langga dulu. Ada Pak Psikolog. Ada Pak Psikolog. Gimana saya menjawab tentang hipnotis? Karena hipnotis itu kajian psikologi. Saya sebagai orang ekonomi, ya, ada ranah hipnotisnya tersendiri. Ada ranah hipnotis dalam konteks ekonomi tersendiri. Saya bukan nggak mau jawab, saya cuma biarkan saya jawab dengan apa-apa yang sudah saya pelajari. Dalam konteks ekonomi ada yang namanya spekulatif. Itu berdasarkan biasanya kegiatan spekulatif itu berdasarkan kepada pengharapan yang berlebih. Pengharapan yang berlebih terkait tentang kondisi tren ekonomi suatu negara atau suatu pasar saham. Sehingga itu meneguhkan suatu yang namanya yang pada akhirnya intinya akan menimbulkan suatu gelembung ekonomi dan meledaklah yang namanya inflasi dan krisis moneter. Itu hipnotis dalam ekonomi. Hipnotis dalam ekonomi adalah hipnotis yang berdasarkan kepada stimulus-stimulus yang bersifat utilitas dalam bentuk keuangan biasanya. Nah, bagaimana hipnotis dalam bidang psikologi yang seperti itu? Mungkin bisa dibantu oleh Prof. Fakih. Saya nggak tahu dunia hipnotis yang seperti itu. Jadi mungkin ada gambaran sedikit untuk bagaimana saya menganalisis melalui perspektif kacamata Maurice Ponti. Sedikit memberikan respon ya. Sedikit ingin menjelaskan. Setahu saya hipnotis itu adalah sebuah kondisi di mana seseorang yang dihipnotis itu mendapatkan sugesti. Intinya sugesti itu yang penting. Keyword utama dari hipnotis itu adalah sugesti. Jadi orang yang mensugesti orang lain yang menghipnotis itu mereka secara tidak langsung mensugesti pengalaman kesadaran manusia ke dalam alam bawah sadarnya. Sehingga ketika sudah dipendam kayak gitu, jadi proses sugesti selanjutnya untuk mengarahkan seperti ini apa, coba pikirkan apa yang ada di dalam pikiran atau lain sebagainya, itu terasa mudah. Sehingga mudah bagi yang disugesti, yang dihipnotis itu untuk mengikuti. Setahu saya seperti itu. Ya, saya juga mau berpendapat kan ya perihal hipnosis. Harus sampai udah baru datang nggak mau berpendapat mau ngapain gitu. Ya, jadi memang sesuai dengan apa yang dikatakan Prof. Fakih barusan ada apa namanya? Sugesti. Cuman kalau Mas Banu barusan menelisik hipnosis dari pendekatan ekonomi, dari bahasa juga ada. Seperti itu. Ini ya. Mungkin lebih komplit soalnya memang Ponti juga memiliki ketertarikan dalam dunia bahasa. Sering kita itu terpengaruh istilahnya ketika kita itu dipengaruhi dengan adanya diksi-diksi yang digunakan oleh seorang. Seolah-olah orang itu tetap terpengaruhi, tersugesti kan dengan diksi-diksi yang dipakai oleh seorang tersebut. Seperti aku akan menikahimu misalnya. Soalnya hal tersebut sebenarnya termasuk dalam istilah
kalau mungkin kajian bahasa itu mungkin language game kan ya, language game, permainan bahasa gitu kan, permainan bahasa. Nah di mana di sana memang dengan adanya language game itu memang sangat mempengaruhi dan memberikan sugesti terhadap pendengar sehingga seolah-olah apa yang dikatakan oleh seorang dengan bahasa dan diksi yang lembut sehingga dapat mempengaruhi pendengar tersebut seperti itu. Itu kalau dengan pendekatan bahasa seperti itu. Jadi ketika Mas Banu tadi, semisal Mas Banu itu saya analogikan gini ya, Mas Banu itu tadi buat kopi gitu kan, buat kopi. Cuman kopinya itu gak terlalu matang kan airnya ya. Airnya gak terlalu matang. Jadi rasa dari kopi itu kan juga dipengaruhi. Cuman di sana bagaimana Mas Bano itu coba berdalih dengan adanya bahasa. Sebenarnya kopi yang air yang saya masak itu sudah matang berdasarkan menit atau waktu yang digunakan oleh Mas Bano. Cuman ketika Mas Bano cek lagi ternyata memang api yang digunakan itu tidak terlalu besar, terlalu panas seperti itu. Itu namanya game sehingga mempersuasi seorang untuk percaya dengan apa yang dia gunakan. Seperti itu Mas Banu. Oke, mungkin ada sudut pandang lain dari lintas jurusan. Bagaimana dengan bahasa Arab, bahasa Inggris, pendidikan agama Islam atau mbaknya manajemen ya, Mbak? Apa, Mbak? Apa? Oh iya, dari agribisnis mungkin ada hipnotis lainnya. Dan kita akan menggunakan bagaimana perspektif antar jurusan dalam menganalisis ini. Oke, dari sampean PAI misalnya. Ada juga. Jadi kalau kita lihat bagaimana psikologi memandang itu bahwa sugesti-sugesti itu sebenarnya kayak mengungkap pengalaman-pengalaman yang sudah ada sebelumnya. Bisa dikatakan itu sebagai hal yang menumbuh juga. Jadi menimbulkan pertanyaan baru, Kak. Masa saya nggak boleh nanya ya? Kan saya kesini ini mau membagi kepusingan saya, baca Ponti. Mau membagikan kepusingan saya. Jadi saya bertanya gini, apakah hipnotis itu bisa memproyeksi manusia yang dihipnotis untuk menjawab paradoks Meno tadi? Coba pikirkan apa yang belum pernah sampean pikirkan. Apakah hipnotis bisa? Apakah hipnotis bisa? Kalau hipnotis aja nggak bisa, apakah persepsi Ponti juga bisa? Tapi menurut Ponti dan menurut Doni Gaharaldian bisa. Tapi perbedaannya gini ya, antara persepsi Ponti dengan persepsi orang yang disugesti dalam hipnotis. Persepsi Ponti itu berangkat dari persepsi yang berpotensi manipulatif. Berbeda dengan kesadaran yang orang yang tersugesti. Karena itu berangkat dari kesadaran yang mana? Kalau kita mungkin para Freudian mungkin menyadari ya bahwasanya kesadaran itu terbagi menjadi 3. Nah, predikat masing-masing kesadaran itu berbeda tergantung jenisnya, fungsionalnya seperti apa. Bagi yang kesadaran kita layaknya sekarang itu cenderung manipulatif karena kenapa? Kita bisa mengatur strategi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi kalau kesadaran alam bawah sadar seperti orang yang tersugesti itu rata-rata mengungkapkan sebuah kejujuran. Mungkin saya rasa perbedaannya di situ. Makanya ketika di mana ya, di beberapa kasus hipnotis, terutama saya pernah di Uyaku ya kalau nggak salah. Ini sangat berbahaya ketika sebuah pasangan itu mengikuti Uyaku ya. Jadi ketika ada orang yang disugesti, mereka secara tidak langsung akan mengungkapkan, meskipun dia ada di depan pasangannya langsung. Ketika ditanya, kamu sebenarnya sayang nggak sih sama pasanganmu? Dia kemungkinan besar kalau emang jujur dia akan mengatakan tidak. Maka dari itu kebanyakan hubungan selesai di uya-uya. Berarti saya ada di dalam kondisi 2 keberuntungan. Pertama saya nggak punya hubungan, kedua saya nggak kuya-kuya.
Tapi kalau kita akan menggunakan paradigma Ponti, sebenarnya ada juga di buku ini juga. Beruntung sekali saya baca buku ini, karena di lain-lainnya lebih rumit. Ya. Kalau yang paradigma Ponti, dia menggunakan kesadaran yang menubuh. Jadi saat orang tidur, dalam artian tidak apa ya? Tidak mengalami dalam kondisi kesadaran yang real, kesadaran yang menubuh. Berarti itu sebenarnya dikategorikan tidak sadar. Seperti dengan sugesti tidak sadar. Tapi apakah ini dapat mengkategorikan alam bawah sadar itu sebagai ketidaksadaran juga? Kalau menurut saya iya, kalau pakai perspektif Ponti. Alam bawah sadar itu ketidaksadaran bagi Ponti. Karena kesadaran bagi Ponti, iya alam bawah sadar. Oke, kayak gini, saya potong ya. Gak apa-apa, emang gue. Kayak itu Mas Banu. Contohnya kayak mitos yang berkembang di masyarakat kita gitu. Kayak di sini yang perlu diketahui audien, kalau di Pantai Jumiang itu, kalau kita berangkat dengan pasangannya, maka mitos yang berkembang di daerah sana itu, maka kedua pasangan itu akan pecah atau putus. Dan itu diyakini oleh masyarakat sekitar sebagai kebenaran yang gak tahu seperti apa, cuman dianggap benar gitu. Sehingga ada rasa ketakutan bagi setiap pasangan yang mau menghampiri ke tempat di sana, di Pantai Jumiang. Itu kan bawah sadar, tapi Dapat menghipnotis misalnya. Ya itu sih. Oke, jadi emang Uya Kuya pernah syuting di sana? Enggak. Enggak, takutnya Jumiang itu terpengaruh sama hipnotisnya Uya Kuya. Sebenarnya ada dalam konteks kemanusiaan ya. Dalam mengukurkan apa ya? Dalam mematenkan suatu kebenaran untuk diobjektifikasikan. Ponti kan menolak itu karena berdasarkan pada prinsip bahwa manusia itu adalah makhluk yang temporer dan apa ya namanya tadi, historisitas. Terdiri dari dua unsur ini, temporer dan historisitas, apa ya tadi nak bahasanya, historis pokoknya, historis. Jadi apakah yang di sana dapat mengkonstruk suatu kesadaran apa enggak? Saya bukan melihat ke sana, saya lebih melihat kepada ya nggak salah, karena orang-orang yang ke Jumiang itu orang-orang pacaran, orang-orang yang memiliki maksud-maksud tertentu, maksud-maksud Oyo itu ke Jumiang, orang yang memiliki ontologi, epistemologi dan aksiologi Oyo, ya, yang aksiologi Oyo itu ke sana. Dan rata-rata orang yang seperti itu ada orang yang main-main, karena orang yang nggak main-main nggak mungkin. Kepelaminan. Ada bukti nggak suami istri yang ke Jumiang cerai? Hanya orang yang pacaran, yang memiliki tujuan Oyo, yang seperti itu. Karena memang hanya mau senang-senang, Mas. Makanya itu temporer, dan orang-orang sana itu mengabstraksikan itu. Apa itu namanya? Kejadian itu, karena itu historis ya, banyak memang, banyak. Tapi faktornya apa? Faktornya karena memang yang kesana orang pacaran, bukan orang bekalan misalnya, atau suami istri. Sehingga hal itu sebenarnya itu bersifat temporer dan historis. Ya, kalau kita berbicara tentang mitos yang berkembang di Pantai Jumiang ya, dengan Budayawan historis serem. ya, dengan historis. Kalau kita berbicara historis mungkin karena memang yang kita datangi itu kan bagian di atas kan ada yang ada makam itu. Cuman ketika kita lihat historisnya, makam itu makamnya siapa? Puju kayak puju. Keramat lah istilahnya, tempat yang menjadi tempat keramat. Cuman ketika hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan pemantik barusan Mas Banu, memang yang hadir ke sana itu memang memiliki maksud-maksud tertentu. Maksud-maksud tertentu dengan tempat yang memang sakral atau keramat. Tentu kalau mitos-mitos bukan mitos sih.
stigma orang Madura itu ada istilahnya itu tola, belet kan kayak gitu. Jadi hal-hal yang menjadi niatan tidak baik ketika dipertemukan dengan tempat-tempat yang keramat itu mungkin nanti akan jadi belet terhadap pasangan tersebut seperti itu. Karena ketika kita lihat hal-hal tersebut, orang pacaran itu kata siapa orang pacaran itu istilahnya aku mencintaimu dengan apa dan dengan dibungkus dengan istilah pacaran. Cuma yang berkembang di sana itu kan orang yang pacaran, bukan orang yang nikah kan. Jadi lebih ditarik terhadap fenomena sosial. Jadi memang hal-hal tersebut terjadi karena memang ada maksud tertentu, maksud tidak baik, hal-hal negatif seperti halnya maksud ojo katanya Bas Banu kan ya. Maksud tersebut dengan tempat yang mungkin menjadi tempat keramat, belet istilahnya. Kalau istilahnya orang Madura seperti itu. Itu kalau pakai pendekatan historisnya. Seperti itu. Tapi ada yang perlu digarisbawahi ya, bahwa mitos itu adalah deskripsi yang belum dilogoskan. Iya ya, mitos itu adalah deskripsi yang belum dilogoskan. Sama seperti orang kafir karena belum diislamkan, orang benci karena belum dicintai. Oke, seperti itu ya. Iya, cobalah. Makanya anjurannya jangan terlalu benci sama orang. Takut nanti ujung-ujungnya cinta sih. Mas Nanang benci sama siapa mas? Makanya kalau mau benci sama yang cantik sekalian. Jangan tanggung-tanggung. Makanya saya menganut, saya benci sama orang cantik. Ayo saya masuk coba. Sedikit keluar dari mitos ya. Karena bukan orang-orang mitos. Ini kapol bukan mitos. Mitos. Nah sekarang kalau kata mantik itu kita hidup di era apa kalau sekarang? Posmo ya? Sepakat ya posmo ya? Sepakat ya, oke. Di sini saya tidak akan pertanyakan lagi tapi lebih mengkritik. Mikirannya Morlu Penti. Tapi sebelum saya mengkritik, sebelum saya menyampaikan kritikan saya ingin berikan sedikit pengantar. Terutama berkaitan dengan tubuh, subjek. Seharusnya kalau kita ingin memasuki bagaimana tubuh itu tercipta, dalam artian bagaimana tubuh secara fungsional itu menjadi subjek dalam pemikiran Ponti, kita juga harus tahu konstruksi terbentuknya tubuh, dalam artian bagaimana tubuh tersebut dipersepsikan dari masing-masing era. Tubuh pada era Yunani kuno dulu itu mereka mempersepsikan tubuh itu sebagai sesuatu yang terpisah dari jiwa. Itu orang-orang Yunani kuno dulu ya, golongannya Plato, Aristoteles. Terus setelah itu pada era Renaissance atau era modern lah, tubuh itu tidak lagi diartikan adanya dualisme antara tubuh dengan jiwa, tapi lebih pada tubuh yang mekanis. Terutama munculnya kapitalisme yang di Inggris oleh Adam Smith itu kan, itu adalah tanda-tanda tubuh yang mekanis, tubuh manusia yang mekanis. Nah hari ini kita masuk ke era postmodern. Term yang paling terkenal dalam postmo ini adalah the death of subject, kematian subjek, the death of subject. Ini term yang paling terkenal dalam postmo. Karena kenapa? Kenapa kok dalam postmo ini subjek itu oke lah, bagi era modern subjek itu masih menjadi sesuatu, atau manusia itu bisa menjadi subjek sepenuhnya. Mereka bisa mengontrol apapun. Tapi hari ini era postmo, subjek itu sudah mati. Terutama bagaimana subjek melihat kebenaran. Saya akan membawa juga pemikiran hiperrealitasnya Baudrillard ya. Sekarang tuh ketika berbicara masalah kebenaran itu bukan subjektif lagi, seperti halnya orang-orang fenomenologi. Mungkin orang-orang fenomenologi mengatakan bahwasanya kebenaran itu bisa kita temukan dalam ranah intersubjektif, masing-masing pandangan orang-orang yang mengalaminya langsung. Tapi dalam era postmo, kita seolah-olah kebenaran itu bukan berasal dari kita, tapi kebenaran itu terkriteria. Kebenaran itu terkriteria oleh sesuatu yang bukan subjek. Misalnya kalau kata Baudrillard itu kita hidup di era hiperrealitas.
di mana kita serba virtual. Jadi kebenaran itu dikonstruksi oleh dunia virtual kita. Kita hanya mensensasi dan juga memaknai, tapi bukan untuk menjelaskan kebenaran tersebut. Nah, itu kemudian yang dikatakan bahwasanya subjek itu sebenarnya sudah mati. Secara otomatis juga ini juga mengalienasi peran aliran-aliran fenomenologi, terutama Ponti dengan tubuhnya. Nah itu, mari kita berdiskusi dengan hangat. Ini sangat menarik. Jadi rugi kalau Mas Akbar sama Mas Faruk diskusi sendiri. Jadi saat melihat sesuatu yang paling ditolak oleh Ponti dalam René Descartes, dia menolak bahwa tubuh dalam kaum modern itu dimaknai sebagai hal-hal yang bersifat mekanis. Karena mau bagaimanapun kesadaran itu menubuh, kata itu. Karena kalau tidak ada tubuh atau objek materi, kesadaran pun tidak akan hinggap di sana, seperti itu. Sehingga antara kesadaran dan tubuh adalah satu kesatuan yang jangan kamu pisah-pisahkan, seperti itu. Nah, sekarang ada persoalan baru, bagaimana dunia postmodernisme yang diidentikan dengan kematian suatu subjek. Kalau saya dulu diskusi nggak jalan. Jadi mungkin ada pendapat bagaimana dalam era postmo, kan kematian subjek. Kita semuanya disajikan dengan dunia-dunia virtual. Kita disajikan suatu dengan ketidakbermaknaan. Karena kalau kita melihat dari Ponti, tuntutan dari Ponti itu adalah kebermaknaan. Tuntutan dari Ponti adalah kebermaknaan. Bahkan saat karena Ponti memiliki perselisihan secara subjektif dengan Sartre, mantan teman dekatnya, karena berbagai macam pemikiran yang kontras, dia juga mengkritiki Sartre tentang kebebasan. Bagi Sartre, kebebasan itu adalah di sini adalah kebebasan yang bebas, misalnya. Kebebasan yang bebas, bahasanya Ponti. Bagi Ponti, kebebasan adalah kebebasan untuk bermakna. Jadi ada suatu tujuan. Ponti tersendiri itu adalah kebermaknaan. Sedangkan postmo adalah kondisi di mana kita bertemu dengan hal-hal yang bersifat hyper reality atau ketidakbermaknaan segala sesuatu. Bahkan dari saking hal yang bersifat kebermaknaan, bagi Ponti hidup tanpa makna itu baru yang namanya absurditas. Hidup tanpa makna itu absurditas. Bukan hidup tanpa cinta. Tapi sayangnya kebermaknaan kita ditentukan oleh cinta kita ya. Sayang sekali ya Mas Faruk ya. Jadi itu, bahkan bagi Ponti sendiri, makna yang tidak diartikan, tidak diformulasikan secara formal menjadi suatu keabsurditasan yang lain. Keabsurditasan yang lain. Seperti halnya dengan kebebasan. Tanpa adanya sistem demokrasi, itu menjadi suatu hal yang absurd juga. Nah, bagaimana dalam saat kondisi postmodernisme ini, di mana kita bertemu ketidakbermaknaan kita masing-masing, di mana kita timbul ada tren sebagai kematian suatu subjek, bagaimana Mas? Saya dulu masa, mungkin Mbaknya mau berpendapat, Mbak. Gak apa-apa, Mbak. Ini memang rumit. Gak usah pertanyaannya, Mbak. Materinya aja ini juga rumit. Saya membawa kerumitan ke sini. Saya berharap ada Prof Mis dari tadi. Karena yang paling rumit di sini juga Prof Mis. Tapi sayang. Karena gini, sedikit menambahkan ya. Sebenarnya kita mungkin lebih mengedepankan istilah kebenaran ya, bukan kebermaknaan. Ketika kita hidup di era postmo kayak gini. Karena kenapa? Sama saja, kebermaknaan itu adalah awal cerminan dari kebenaran intersubjektif. Jadi orang-orang fenomenolog itu juga mengatakan mereka juga menemukan kebenarannya, tapi secara intersubjektif. Begitupun di era sekarang, kebenaran itu juga ada.
Dan atas kebenaran-kebenaran tersebut, tem-tem kebenaran itu yang sangat menggerogoti subjek-subjek dalam era posmo itu. Kalau kita berbicara kebermaknaan, itu tentu awal mula dari sebuah kebenaran. Senang. Jadi tes ini. Logikanya kayak gini, sangat bertolak belakang dengan prinsip-prinsipnya Ponti ya. Ponti itu harus melibatkan tubuh sebagai salah satu tindak kesadaran kita dalam bentuk sebuah sensasi yang kemudian menghasilkan sebuah makna kebenaran. Nah, sedangkan kita dalam era posmo sekarang, layaknya masokisme, kita itu menelantarkan tubuh kita. Tapi karena pada era posmo ini kebenaran itu bukan diciptakan oleh kita sebagai subjek, terutama subjek yang menubuh. Tapi bahkan subjek yang menubuh kita itu menerima kebenaran-kebenaran yang bukan berasal dari subjek kita yang menubuh, tapi berasal dari dari luar subjek kita yang menubuh. Bahkan kebenaran-kebenaran intersubjektif dalam era posmo itu sudah tidak berlaku lagi. Karena kenapa? Dunia posmo itu seolah-olah mengkonstruksi kebenaran sesuai dengan eranya masing-masing. Kebenaran yang terkonstruksi pada era ini adalah kebenaran di mana ketika banyak orang yang menyetujui, menyepakati itu adalah sebuah kebenaran, tanpa kita mengetahui secara subjek yang menubuh. Seperti halnya tadi yang saya ilustrasikan itu, ketika kita mendengar menara Eiffel yang telah roboh, misalnya salah satu kanal televisi mengatakan bahwasanya menara Eiffel telah roboh. Nah, kita menelusuri semua, oke lah, kita orang kritis lah, kita menelusuri berbagai media-media, kanal-kanal televisi atau lain sebagainya. Mereka sepakat menyetujui bahwasanya memang benar menara Eiffel itu roboh. Nah, tapi dari kanal-kanal televisi ataupun dari media-media kayak gitu itu seolah-olah kita tidak lagi masuk ke eranya Ponti, di mana kebenaran itu tercipta ketika kita sebagai subjek yang menubuh. Dalam artian tubuh kita memang merasakan sendiri, melihat secara langsung tubuh kita di depan menara Eiffel yang roboh tersebut. Contohnya kayak gitu saja. Mungkin Mas Akbar dulu. Dia mau tanya dia ngakil. Mas Faruk atau Bang Anu, atau Prof Mis atau Mbaknya? Ya kalau gitu ya, karena gak ada ya biar jadi yang menjadi suatu hal yang menarik ya, saat sebenarnya gini, fenomenologi persepsi Ponti ini adalah seperti punyanya Sartre, juga seperti punyanya Heidegger. Karena melalui fenomenologi ditarik ke dalam dunia eksistensial. Makanya dalam bukunya yang berjudul The Phenomenology de la Perception itu, di bagian terakhir di bab ketiga itu being itself and being in the world. Jadi persoalan yang akan dibawa itu bagaimana cara mengada. Cara mengada atau kebermaknaan dalam teori Ponti itu adalah pengalaman. Jadi dalam dunia pengalaman ini manusia bisa being itself and being in the world. Tapi pertanyaannya saat dunia sudah posmo, berarti ada sesuatu hal yang sudah bergeser. Jika kita tarik being in the world tadi sebagai dunia virtual, berarti pengalaman-pengalaman yang menubuh itu bisa dikategorisasikan sebagai pengalaman kita masuk ke dalam dunia metaverse. Sebagaimana konsepsi SAO tadi. Makanya di sini sebenarnya tentang bagaimana tubuh dikatakan sebagai wahana. Bagi Ponti itu tubuh juga wahana. Ada pengertian lagi. Tubuh adalah wahana. Kayak dupan. Hah? Wahana otak kotor. Kok bisa wahana sebagai otak kotor tuh? Wahananya otak kotor. Wahananya otak kotor.
jangan-jangan yang Bagaimana wahana bisa otak kotor ya? Ya. Saya polos, Mas. kayak kita Spanyol gitu. Mana paham kita Jadi ada sesuatu yang menarik. Jadi kalau pemahaman saya nih, di antara tubuh yang mendunia itu dikuatkan dengan bagaimana Ponti memberikan contoh kasus Schneider sebagai veteran Perang Dunia Pertama. Salah satu yang paling menjadi inti tentang suatu kesadaran yang menubuh dalam konsepsi Ponti itu adalah bagaimana dalam kesadaran tadi memberikan suatu hal yang bersifat kontrol. Hal yang bersifat kontrol. Hal yang bersifat kontrol, ya. Hal yang bersifat kontrol. Kontrol. Jadi tubuh dalam dunia metaverse itu adalah avatar. Tubuh dalam dunia metaverse itu adalah avatar. Bukan The Legend of Aang, Mas. Bukan The Legend of Aang. Kalau kita melihat avatar yang biru, sudah nonton avatar biru yang ntar lagi akan segera liris lagi, ya. Kita di sana melihat bagaimana ada transfer kesadaran. Kesadaran yang 100% transfer kesadaran. Bahkan sampai daya ingatnya ditransfer, iya kan ya? Bagaimana dari tubuh seorang manusia ditransfer kesadarannya menuju tubuh seorang avatar. Bukan The Legend of Aang. Ya, itu. Jadi saya dapat melihat lebih holistik jika kita tarik mundur dulu. Meskipun itu bukan tanda pengkhianatan ya Mas Baruk ya. Jadi mundur dulu. Jadi mungkin ya. Karena ini berdasarkan pengalaman saya pribadi melihat film Avatar biru, bukan The Legend of Aang. Meskipun ada birunya juga. Ada transfer kesadaran yang menubuh. Jadi kesadaran dengan tubuh yang tidak bisa dalam artian kesadaran yang tidak memiliki kekuasaan buat apa? Kesadaran yang tidak bisa menguasai. Jadi dalam transfer kesadaran antara manusia ke dalam bentuk avatar tadi itu lebih canggih daripada transfer kesadaran ke dalam dunia virtual metaverse. Jika film Avatar itu berdasarkan pada proyeksi science film, ya. Kan ada ya film-film yang berdasarkan kepada sains. Apakah kesadaran kita bisa ditransformasi dari satu tubuh ke tubuh lainnya? Jadi kesadaran yang menubuh diartikan sebagai kesadaran yang dapat memberikan kontrol terhadap tubuhnya dalam melakukan tindakan-tindakan predikatif, dalam melakukan suatu hal yang bersifat pengalaman. Yang hasilnya akan menantikan sensasi yang menimbulkan suatu pemaknaan-pemaknaan tertentu. Makanya dalam dalam satu kasus ada suatu pertanyaan. Apakah orang yang patah tangannya potong anggap kan kemarin ada suatu kecelakaan yang tangannya putus. Apakah dia secara kesadaran hilang, anggap tangan kirinya putus. Naudzubillah, tangan kirinya putus, apakah dia kehilangan kesadaran akan tangan kirinya? Apakah orang yang tidak memiliki tangan kehilangan kesadaran akan tangan? Ini pertanyaannya. Apakah orang yang tidak memiliki tangan, apakah kehilangan kesadaran untuk menggerakkan tangannya? Kita akan bisa berspekulasi-spekulasi sampai akhirnya sains menentukan. Sains. Ya. Karena kita menemukan kalau sains yang belum aneh ya, teknologi yang masih tangannya tangan-tangan ini, tangan-tangan buatan yang tidak bisa digerakkan. Tapi kita bisa melihat di film Marvel misalnya sebagai proyek saintis, film sains, bagaimana siapa itu namanya? Temannya Captain America? Winter Soldier, The Winter Soldier, kan tangannya putus. Akhirnya dia memiliki tangan yang bisa digerakkan sebagaimana tangan sebenarnya. Mungkin itulah yang dimaksud. Mungkin ya, karena memang gak ada di sini. Tapi dinisbatkan menggunakan perspektif Ponti, mungkin itulah yang dimaksudkan kesadaran yang menubuh.
Seperti halnya ada film lagi, ya Allah kok film semua ya, padahal saya gak terlalu suka film. Ada film apa ya, lupa saya namanya. Ada film yang robot, atau robot besar yang lawan kraken. Apa lupa saya nama filmnya? Bukan. Transformer kan memiliki kesadaran untuk menggerakkan dirinya. Dia film musuhnya ini kraken. Monster raksasa. Film itu ada robot besar, dia dikendalikan dengan 2 otak manusia. Karena kalau satu katanya nggak kuat. Ya tahu ya Bang Faruk ya. Saya lupa namanya judulnya. Bukan. Ada. Di sana itu memproyeksikan bagaimana konsepsi kesadaran sebenarnya. Dua otak ya, 2 kesadaran lah. 2 kesadaran untuk menggerakkan robot yang begitu besar dalam menghadapi kraken. Jadi kesadaran yang menubuh itu adalah bagaimana 2 konsepsi sadar yang dimiliki oleh 2 orang tadi dalam menggerakkan tubuh dari robot yang maha besar itu. Enggak maha besar, yang besar itu. Bukan Power Rangers. Kalau Power Rangers kan ngendalinya cuma duduk di depan layar gitu ya. Itu enggak, dia benar-benar bergerak dengan tubuhnya. Makanya saya menggunakan contoh yang itu. Kalau Power Ranger kan gini. Jadi ada bahasa yang bisa ditransformasi untuk menerjemahkan kesadaran kepada tubuh robot artificial dalam apa ya? Masa bukan artificial intelligence itu bukan. Karena tidak berkembang. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu menurut saya. Jadi dalam artian itu sebenarnya sudah ada sekarang sih contoh tangan yang seperti Vital Soldier, tangan yang tidak punya jari, terus diberikan alat teknologi yang tiba-tiba tangannya juga bisa digerakkan. Dalam artian manusia tidak pernah kehilangan bagian dari tubuhnya dalam batasan kesadarannya. Ini bisa menggerakkan seperti ini. Jadi pertanyaan yang apakah orang yang kehilangan tangannya kehilangan kesadaran akan tangannya? Jangan disimpulkan, saya aja gak berani. Kita harus mengkaji lebih dalam lagi nanti karena ini semuanya bersifat hipotesis. Makanya dalam artian yang salah satu yang ditolak oleh Ponti itu ada hipotesis apa ya tadi istilahnya? Saya lupa istilahnya tadi. Hypothesis of sensation. Hypothesis of sensation. Jadi Ponti menolak suatu pemaknaan yang paling umum lah, yang objektif seperti bagaimana warna. Warna dimaknai sebagai hal-hal dalam pengertian fisika, bahwa makna itu adalah spektrum yang anggap warna merah. Warna merah adalah warna yang berada pada tatanan spektrum dalam tingkatan frekuensi ini sampai ini dengan panjang gelombang yang paling panjang. Itu pemaknaan secara fisika. Maka fenomenologi persepsi itu menolak hal itu. Karena itu dapat membunuh pemaknaan lainnya. Bagaimana kita memaknai bahwa merah adalah PKI, bahwa merah adalah PDI misalnya. Misalnya beda-beda ya. PDI sama PKI beda ya. Takut. Ya. Tiba-tiba jadi ya kita bisa mewarnai bahwa biru adalah langit. Atau hijau adalah daun, atau bagaimana orang Madura bilang biru daun, biru daun, ungu apa gitu, ada banyak kan orang Madura ya, dan lain sebagainya. Tapi yang paling sesuai dengan konsepsi tadi, dalam sanggahan Cogito yang dimuat oleh René Descartes yang dibawakan Ponti, bahwa yang mengkonsepsi dasar bagaimana kesadaran itu bukan berada pada tataran yang bersifat aku berpikir tentang maka aku apa gitu, tapi aku mampu dalam memberikan suatu pemaknaan seperti itu. Makanya pengalaman yang salah satu yang paling ditekankan di situ, aku mampu maka aku gitu. Jadi dalam melihat pisau, memaknai pisau itu bukan berpikir pisau apa pisau, tapi pemaknaan terhadap pisau itu adalah berada pada takaran fungsionalisnya. Aku mampu, jadi dengan pisau itu aku mampu melakukan kegiatan apa aja, misalnya membunuh orang,
kok kok serem sih? Misalnya menyembelih kambing karena hampir kurban. Ya. Atau menyabet membuat layangan, memotong cabai. Itulah yang nantinya akan bisa menimbulkan suatu pemaknaan. Bukan aku berpikir maka aku, tapi dengan itu aku mampu apa? Makanya dalam dunia tubuh, dalam artian tubuh, baik tubuh dalam suatu objek maupun subjek, tubuh dalam artian manusia maupun barang, Ponti itu meletakkan dua aspek dasar tadi, transenden dan imanen. Dalam artian pengertian yang ada pada dirinya sendiri dan atau pengertian yang diberikan orang lain. Misalnya batu. Apa fungsi dari batu? Buat mandi. Misalnya ya. Batu yang hitam buat mandi. Tapi pada tataran dulu, kita menghadirkan batu itu ternyata buat mengulek. Jadi batu dalam artian yang sebenarnya dengan apa yang sudah kita maknai terhadap aku mampu, ternyata dengan batu itu aku mampu membuat kulitku jadi lebih bersih. Ya kan? Jadi dalam konteks pemaknaan yang ditekankan oleh Ponti adalah aku mampu. Makanya kita yang kaum duafa iya ya, kita masih kaum duafa ya. Iya. Iya, tanggal berapa sekarang? Nah, jadi itu. Jadi konsepsi dasarnya aku mampu. Makanya pemberdayaan dalam konteks ekonomi adalah menunjukkan ini ya. Ditarik ke ekonomi dulu. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Mbaknya ada pertanyaan mungkin, Pak? Nanya aja, Pak. Iya, lanjut. Dah apa-apa. Sekalian penutupan. Dalam istilahnya miliknya Ponti itu kalau nggak salah ada ego transendental, ya kan? Nah, saya kurang paham di situ karena ketika bahasa ego term ego itu ketika dilarikan terhadap Freud itu berbeda lagi. Nah, bagaimana pandangan Ponti itu terhadap ego transendentalnya, versinya dia gitu. Jadi seperti itu, Pak. Mungkin ada yang lain gitu karena untuk Freud jelas Prof. Fakih akan ya panjang lebar nanti gitu. Mungkin Anang dulu ya. Enak Anang ya jadi anu ya. Jadi karena gini, dalam satu permasalahan yang diajukan, bukan permasalahan ya, bagaimana Ponti membangun konsepnya itu ada yang namanya reduksi. Salah satu reduksi yang yang tidak sesuai dengan Husserl itu tentang reduksi. Khususnya dalam reduksi tentang Eiditos tadi. Nah, dalam konsepsi persepsi, dalam ada pengertian transenden dan imanen. Bagaimana sesuatu itu yang ada dengan dirinya sendiri pemaknaannya ya. Seperti pisau. Pemaknaannya pisau itu anggap pisau dibuat untuk alat memasak. Itu fungsi imanennya. Pengertian makna imanennya pisau adalah alat masak. Imanen. Nah, tapi ada fungsi transenden, ada pemaknaan transenden. Pemaknaan transenden itu adalah pemaknaan yang ada di luar diri pisau itu sendiri. Jadi meskipun pisau itu awalnya adalah alat untuk memasak, ada peluang pemaknaan transenden yang dipengaruhi oleh faktor eksternal dari pisau itu sendiri. Misalnya dari seorang psikopat yang awalnya pisau itu adalah untuk memasak, ternyata sama orang psikopat itu digunakan untuk memasak, tapi memasak orang. Cek. Ini lebih cocoknya mungkin bahas ini Heidegger besok. Karena kita akan menjelajahi fantasi-fantasi being in itself and being for itself. Iya, benar sekali. Jadi pertanyaan sampean itu memang pertanyaan penutup sekali, Mas. Karena kita akan kupas ego itu nanti di Heidegger yang akan dibahas oleh Mas kameramen. Ya, Mas Akbar ya. Jadi siapkan diri kita sekalian untuk pembahasan tentang ego itu. Tapi bukan ego tentang ego transenden ya. Nanti ada akan egonya sendiri, tapi ego transenden di sini maksudnya tentang bagaimana orang apa-apa yang ada di luar dari pemaknaan tadi. Seperti pisau tadi, saya sebagai orang psikopat memaknai pisau sebagai alat untuk membunuh. Makanya polisi itu kalau ada orang bawa pisau, polisi ambil. Meskipun fungsi asli
pemaknaan imanen yang ada dalam sebuah pisau itu adalah untuk memotong kue. Tapi tetap dianggap sajam ini karena ada kemampuan lain yang dapat memberikan makna transenden di luar diri pisau, yang khawatirnya ketemu sama orang psikopat akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan oleh orang lain. Misalnya seperti itu. Yang asusila. Kok asusila? Kok asusila? Oh iya benar. Asusila itu nggak baik. Bukan, asusila itu bukan sange, Mas. Bukan. Asusila itu bukan. Asusila itu adanya tidak susila kan ya? Tidak baik. Iya, tidak baik. Jadi mungkin ada kesimpulan ya. Bukan kesimpulan, salah kata penutup. Salah. Jadi karena memang Ponti di sini adalah fenomenologi persepsi yang dibawakannya ditarik dari fenomenologi Husserl ke dalam pembahasan eksistensialisme. Jadi memang bagaimana mengada secara fenomenologis yang dimaksudkan Ponti, kita harus melakukan suatu tindakan yang bermakna, dan pemaknaan sejati bisa kita dapatkan dari sensasi-sensasi yang kita nikmati dari pengalaman-pengalaman itu. Tapi jangan lupa untuk mengada. Karena tidak berada bukan berarti tidak ada, berarti kalian tidak punya uang. Kaum tidak berada. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa di minggu depan kita akan membahas tentang fenomenologi milik Martin Heidegger. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.